Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Lenny adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Saat ini dia tinggal di sebuah daerah di Jawa Timur, daerah yang merupakan pusat peninggalan kerajaan Majapahit. Tempat tinggalnya berada di sebuah gang kecil. Karena lahan tersebut merupakan warisan Eyang Buyut, maka dalam satu gang itu berjajar rumah keluarganya. Di bagian depan ada rumah Pak Dekumolo, yang biasa dipanggil Pak Dekum. Kemudian rumah orang tuanya, disusul rumah nenek yang tinggal bersama Bule Asmarani, yang biasa dipanggil Bule As. Saat Lenny menginjak kelas 3 SD, tepatnya tahun 2002, bulenya menikah dengan pria asal Lumajang. Setelah menikah, mereka ditawari oleh kakak ipar Bule As yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat untuk tinggal di rumah dinas miliknya. Itu dikarenakan rumah tersebut tidak ditempati. Entah mengapa dia memilih mengontrak daripada tinggal di rumah dinas itu. Rumah dinas yang berada di daerah Perning, Gresik, Jawa Timur tersebut kebetulan satu wilayah dengan tempat kerja suami Bule As, sehingga mereka pun menerima tawaran itu. 2 bulan dari pernikahan, pindahlah Bule As ke rumah tersebut. Rumah yang merupakan bangunan lama itu berada di tepi jalanan utama, yakni jalan yang menghubungkan Gresik dengan Surabaya. Halaman depan cukup luas, terdapat sebuah pohon mangga di sisi kanan pelataran. Sementara di sebelahnya terdapat satu lagi rumah dinas milik orang lain. Tembok antara 2 rumah ini menjadi satu, dan terdapat sebuah pintu yang menghubungkan kedua rumah itu, yang mana lubang pintu itu hanya tertutup dengan selembar triplek yang dipaku paten. Untuk kamar mandinya ada di bagian belakang rumah, tepatnya di luar rumah. Di sana juga terdapat sebuah pohon mangga yang besar, juga tampak kebun tetangga yang rimbun. Sedangkan tetangga kanan kirinya adalah rumah-rumah dengan pagar yang tinggi. Tampak kalau tetangga mereka adalah orang yang cukup mampu, sehingga 2 rumah dinas ini tampak terasingkan. Waktu pun berlalu. Meski kurang betah berada di sana, namun Bule As mencoba kuat demi menemani sang suami yang bekerja di sana. Dia melakukan beberapa aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan, di antaranya dengan menanam berbagai sayuran di pekarangan belakang rumah. Dua bulan kemudian, Bule As mengabarkan kalau dia hamil anak pertama. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecilnya. Dia juga tidak akan merasa kesepian jika nanti bayi itu lahir. Selain kebahagiaan yang dirasa tentang kehamilannya, berita bahagia lain juga datang.
Suaminya mendapat kenaikan gaji hampir 10%. Barang tentu mereka bisa menabung lebih untuk biaya persalinan. Setelah bule As hamil tua, Nenek Leni memutuskan untuk ke Perning menemaninya. Maklum, seorang ibu pasti khawatir dengan anaknya. Terlebih lagi suami bule As yang punya kesibukan di tempatnya bekerja, yang mana terkadang lembur sehingga meninggalkan bule As sendiri di rumah. Leni yang sangat dekat dengan neneknya, bahkan dia memanggil si nenek dengan sebutan Mak, tentulah tidak mau ditinggal. Dia minta ikut ke rumah bulenya bersama si nenek. Pada awalnya Leni tidak diperbolehkan ikut oleh ibunya. Namun karena terus menangis minta diperbolehkan ikut, akhirnya si ibu pun mengizinkan. Beliau paham betul bahwa anaknya ini memang tidak bisa pisah dengan simbahnya. Hanya saja lebih baik jika berada di rumah, agar tidak merepotkan saat bersama bule As. Ya sudah, ibu izinkan kamu ikut. Tapi tidak boleh nakal selama di rumah bulekmu ya. Pesan Ibu Leni. Sambil berjingkrak girang, Leni berjanji akan bersikap baik selama ikut neneknya, yang kebetulan saat itu tengah libur panjang catur bulan. Istirahatlah dulu, Bu. Ucap bule As setelah mencium tangan ibundanya. Sementara Leni langsung menuju ruang keluarga. Setelah bersalaman dengan bulenya, ini adalah kali ketiga Leni berkunjung ke rumah bule As. Sebelumnya, dia selalu berkunjung bersama orang tuanya. Namun paling hanya sesaat saja dia berada di sana. Dan kali ini dia akan lebih puas, karena selama liburan dia akan berada di sana. Seperti kemarin, sore ini Leni beraktivitas seperti biasa. Dia bermain di tempat favoritnya, yaitu perkebunan di belakang rumah. Dia lebih memilih menghabiskan waktu di bawah pohon mangga. Sementara nenek dan bulenya memasak untuk hidangan makan malam, dia asik bermain sendiri. Saat sedang seru-serunya bermain, tiba-tiba muncul sosok anak laki-laki sebaya dengan dia. Kulitnya putih pucat, memakai celana pendek selutut dan kaos berwarna putih. Tampak rambutnya rapi dengan belah tengah. Tanpa memperlihatkan rasa takut, Leni mengajak anak tersebut bergabung bermain. Nama kamu siapa? Namun sosok tersebut hanya tersenyum saja. Tatapannya sangat tajam ke arah Leni. Setiap kali Leni menanyakan sesuatu atau mengajaknya berbicara, anak tersebut hanya diam saja. Begitupun ketika Leni membacakan buku cerita rakyat yang dibawa dari rumah. Sosok bocah tersebut tidak bicara sepatah kata pun. Hingga timbullah penafsiran dari Leni kalau anak tersebut bisu. Leni, mandi dulu, Nduk. Teriak sang nenek dari dapur. Dengan cepat Leni menjawab akan segera masuk untuk mandi. Besok kita main lagi ya. Ucap Leni pada anak tersebut. Sambil membereskan mainan, dia melihat anak itu pergi ke arah kebun tetangga, lalu melewati pohon waru di tepi sungai yang cukup besar dan dalam. Kemudian lenyaplah dia di sana. Dengan siapa kamu bermain, Leni? Tanya bule As mengagetkan. Dengan lugu, Leni menceritakan sosok anak tersebut kepada bulenya. Namun bule As yang berada di pekarangan sejak tadi tidak bisa melihat anak tersebut. Padahal jelas anak itu bermain dengan Leni.
Bule As hanya menganggap kalau keponakannya sedang berhalusinasi saja. Mungkin Leni membayangkan saat bermain dengan temannya. Setiap siang, ketika Nenek dan Bule As beristirahat, Leni selalu kabur ke belakang rumah dan bermain dengan anak itu. Seperti kejar-kejaran, main jualan atau membaca buku cerita. Meskipun anak itu tak membalas omongannya, namun Leni tetap suka karena dia selalu tersenyum. Lihatlah, Bu. Sebenarnya dengan siapa Leni bermain? Ucap Bule As pada ibunya. Dia menunjukkan pada sang ibu tentang sifat aneh yang ditunjukkan Leni. Melihat hal itu, nenek Leni yang merupakan orang tua kejawen tentulah percaya dengan hal-hal mistis. Beliau pun khawatir jika cucunya diganggu makhluk halus. Apakah selama di rumah juga seperti itu, Bu? Tanya Bule As menyelidik. Ya, begitulah. Namanya juga anak kecil. Jawab si nenek menyembunyikan kekhawatirannya. Karena beliau juga khawatir jika Bule As ikut kepikiran. Nenek tidak ingin mengganggu masa kehamilannya. Begitu Bule As menuju ke depan, si nenek langsung menghampiri Leni. Beliau langsung bertanya tentang siapa yang mengajak main. Leni pun menjawab seperti apa yang diterangkan pada bulenya, lalu menunjuk pada sosok yang sudah berjalan meninggalkan dia tanpa pamit. Si nenek merasa cemas. Sebelum mengajak Leni masuk, si nenek menasihati agar Leni bermain di dalam atau di halaman depan rumah saja. Memangnya kenapa, Mak? Protes Leni. Sudahlah, ikut saja ucapan Mama. Jawab nenek tanpa memberikan alasan. Leni yang sudah merasa nyaman bermain di pekarangan tidak mau mengikuti anjuran neneknya. Dia tetap mencuri waktu bermain di sana dan masih bersama sosok anak laki-laki itu. Sementara si nenek terus menasehatinya, namun Leni lebih asik dan merasa lebih seru bermain dengan bocah itu. Dia pun tidak menuruti nasihat neneknya. Hingga suatu ketika, anak misterius itu mengajak Leni menjauh dari pekarangan. Dituntunnya Leni berjalan ke arah sungai. Tanpa sadar, Leni yang masih membawa boneka di tangan kiri terus mengikutinya. Hingga mereka berdiri tepat di tepi bagian atas sungai, di mana tempat tersebut cukup curam. Seperti terhipnotis, Leni terdiam di sana. Beberapa saat kemudian, bocah tersebut melepaskan pegangan tangannya pada Leni. Setelah tersenyum ke arah Leni, dia pun melompat, melayang terjun ke sungai dengan senyum yang masih melekat. Sementara tangannya melambai mengajak Leni agar segera menyusul. Dengan boneka yang masih dipegang, Leni bersiap terjun menyusul. Leni, jangan, Dok. Melihat cucunya berada di tempat yang membahayakan, si nenek pun berteriak memanggilnya. Sontak saja, teriakan itu menyadarkan Leni. Dengan segera sang nenek datang menghampiri dan menarik tangannya. Dengan nafas memburu, si nenek mendekap sang cucu. Beliau langsung bertanya tentang apa yang diperbuat, sehingga hal buruk hampir saja menimpa. Setelah terlepas dari neneknya, Leni kemudian bercerita bahwa dia diajak anak laki-laki itu bermain ke rumahnya. Namun dia tidak pernah menyadari akan keberadaan sungai itu. Bahkan hampir saja maut menjemput. Mendengar cerita Leni, si nenek mengelus dada sambil berkata, Ya Allah, untung kamu tidak kalap.
pantas saja aku tidak bisa melihat anak itu. Karena dia adalah makhluk halus yang hendak membawamu. Menurut neneknya, kalap adalah sebutan orang yang menghilang tanpa jejak, yang katanya hilang karena dibawa Bang Cacin ke alamnya. Setelah kejadian itu, Leni tidak pernah lagi ketemu dengan bocah laki-laki tersebut. Meskipun terkadang dia bermain di pekarangan, namun sosoknya tidak lagi menampakkan diri. Kejadian aneh kembali terjadi pada Leni beberapa hari kemudian. Senja ini, saat dia bermain-main di pintu pembatas rumah, dia dikejutkan saat melihat papan triplek penyekat lubang pintu terbuka tutup seperti tertiup angin. Padahal tidak ada angin yang berhembus. Leni melihat dengan seksama ke arah triplek tersebut. Sekilas dia melihat tangan yang mendorong papan itu, kemudian dilepas lagi sehingga papannya tertutup kembali. Dan hal itu terjadi secara berulang. Tidak merasa takut, Leni malah mendorong pintu penyekat tersebut, lalu masuk ke rumah sebelah. Ada rasa penasaran saat dia melihat tangan tersebut, seolah ingin tahu siapa yang berada di balik pintu itu. Perlahan dia menerobos masuk, lalu berjalan mencari orang yang telah bermain tadi. Setelah masuk, Leni menyusuri ruangan demi ruangan. Dia melewati ruang tamu yang cukup gelap, namun lantainya sangat kotor di kakinya. Dia merasa aneh, karena tidak tampak ada siapapun di rumah tersebut, sepi dan gelap. Meski begitu, Leni terus berjalan menuju dapur. Begitu sampai di kamar pertama, matanya mengarah ke dalam kamar, di mana tampak remang-remang, karenanya disinari lampu berwarna kuning dan cahaya yang redup. Sementara di atas kasur, dia melihat seseorang dengan badan besar dan hitam tengah berbaring. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah Pak TNI yang tinggal di rumah tersebut. Mungkin sedang tidur karena capek setelah dinas. Namun setelah diamati dengan sesama, sosok tersebut bukanlah manusia. Karena jelas sekali bulunya sangat lebat sampai kedua kakinya. Kuku jari kaki juga tampak runcing. Meski berpakaian layaknya manusia, tapi sosok itu sangatlah berbeda. Leni yang penasaran melihat lebih dekat, dan dia ketakutan luar biasa saat sosok itu bangun dari tidurnya. Matanya menyala merah, seluruh wajah dan tangannya juga dengan bulu hitam pekat. Sontak saja dia menjadi ketakutan. Leni! Leni! Terdengar suara sang nenek yang berteriak dengan nada cemas. Secepatnya Leni berbalik badan lalu berlari. Dia tidak memperdulikan sosok yang dilihatnya. Sungguh mengerikan. Segera dia kembali masuk ke rumah, yang langsung disambut neneknya dengan amarah karena masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Menurut si nenek, jarang sekali pemiliknya datang sehingga rumah itu kosong. Memang selama Leni berada di rumah bulenya, tidak pernah dia melihat orang yang memasuki rumah itu, termasuk kendaraan yang tidak pernah dilihatnya. Akhirnya waktu liburan Leni hampir habis. Hingga dia pulang, semua misteri itu tidak pernah terjawab. Seminggu setelahnya, barulah bule As melahirkan seorang bayi laki-laki yang sempurna. Nenek sendiri masih menemani menunggu waktu puputan tiba. Saat beberapa tetangga menjenguk, salah satu ibu-ibu nyeletuk. Kamu kok berani tinggal di rumah ini, Mbak? Merasa heran dengan ucapan itu, bule As justru bertanya balik. Memangnya ada apa, Bu? Tetangga lain kemudian menyaut kalau tidak ada apa-apa.
seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Sementara Bule As bersikap biasa saja, tidak ada hal macam-macam yang dipikirkan. Karena selama tinggal di rumah dinas itu, dia tidak menemui sesuatu yang aneh. Dia mengaku tidak pernah melihat apapun yang menakutkan. Selama berada di rumah, yang ditakuti hanyalah binatang berbisa dari kebun atau orang jahat. Setelah acara akikah, mendadak bayi itu selalu menangis tanpa sebab. Nenek selaku orang tua menyuruh Bule As untuk mengundang orang pintar, seorang yang khusus menangani jika ada bayi ataupun anak-anak diganggu makhluk tak kasat mata. Namun hingga memanggil orang ketiga, masih saja belum bisa menangani. Bahkan akhir-akhir ini disertai panas yang cukup tinggi. Jalan satu-satunya adalah kalian harus meninggalkan rumah ini, ucap Mbak Legi. Orang pintar yang sudah sangat tua itu mendeteksi setiap bagian rumah. Menurut penuturan beliau, beberapa makhluk halus itu tinggal di rumah tersebut. Dan semuanya tidak mau diusir atau dipindahkan, karena dari dulu disitulah tempat tinggal mereka. Yang mana sebelum didirikan rumah dinas, terdapat pohon asem Jawa besar berdiri kokoh. Saat penebangan pohon asem itu juga terjadi malapetaka. Seorang dukun dan 2 orang yang terlibat dalam penggergajian kayu meninggal secara mendadak. Hingga ketika pohon itu lenyap dan berganti beberapa bangunan, makhluk-makhluk itu pun kembali ke sana. Baiklah, Mbah. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku saja. Ucap Bule As sambil memandang suaminya. Dia yakin itulah jalan keluar terbaik yang harus dilakukan. Dan memang itulah yang menjadi jalan keluar. Karena semenjak bersama nenek Leni, bayi itu baik-baik saja. Tidak pernah rewel yang membuat gusar orang tuanya. Bahkan demam tinggi yang mengkhawatirkan mampu hilang dengan sendirinya. Dari situlah Bule As tahu tentang seluk-beluk rumah dinas tersebut. Ternyata penghuni sebelah rumah juga tidak tahan dengan godaan yang selalu mendera. Penghuni rumah sebelah itu pun lebih memilih pergi mencari kontrakan. Dari penjelasan warga setempat, semenjak tinggal di sana, anggota TNI tersebut sudah sering didatangi makhluk halus. Dan kejadian yang paling mengharukan adalah di saat beliau kehilangan anaknya. Tragedi itu terjadi sama persis dengan kejadian yang hampir menewaskan Leni. Anak berusia 9 tahun itu menyeburkan diri ke sungai. Karena tidak bisa berenang, dia pun tenggelam dan meninggal dunia. Sementara dari penuturan orang pintar, sosok anak kecil yang sering mengajak anak-anak terjun ke sungai adalah anak jin penunggu sungai. Dia sengaja mencari korban untuk dijadikan teman di alamnya. Dan kalap adalah jalan untuk membinasakan korbannya. Dari kisah demi kisah tersebut, tentu Leni merasa sangat bersyukur. Sang nenek yang mengikutinya waktu itu mampu selamatkan nyawanya. Sering dia melamun mengingat peristiwa tersebut, membayangkan jika dia terjun ke sungai, lalu berpindah alam. Di mana sosok anak yang dianggapnya bisu itu akan menyambut. Sosok berwajah pucat dengan celana pendek. Sementara senyumnya selalu melekat, seolah memancing mangsa agar terjerumus dalam genggamannya. Lalu dengan sadis akan membawa mereka ke alamnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.